Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, di dalam kita mau mengikuti, memasuki ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini. Waktu teduh dipersilahkan. Dan juga untuk doa pribadi di dalam waktu teduh, waktu dipersilahkan. Waktu teduh dan doa pribadi cukup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini yang akan kita laksanakan, kita akan mengadakan refleksi di dalam hidup kita masing-masing satu persatu. Bapak Ibu tadi yang sudah menerima kertas dan pulpen itu nanti akan menjadi refleksi kita. Nanti Bapak Ibu bisa menulis di dalam kertas itu, dan untuk selanjutnya nanti kertas bisa dikumpulkan ataupun ada petugas yang akan mengambil kertas tersebut. Dan untuk refleksi nanti akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Christine. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah Sabtu Sunyi di sore malam hari ini dengan berdoa. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah tembang Jawa dulu, setelah itu baru kita masuk dalam doa. Tembang ini petunjuk untuk mengerti guru yang sejati. Nah, isinya itu. Nah, demikian kidungnya. Lamun sira hangge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate ingkang roh ing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus mungkur tan pamrih paweng liyan iku pantes sira guranana
sartane kawruhana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas perkenan Tuhan. Tuhan izinkan kami bisa berkumpul di gereja Sabdo Mulyo Denggungan ini, yang sedianya kami akan ibadah Sabtu Sunyi. Tuhan, kami mohon berkat. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti apa yang kami lakukan di malam hari ini, untuk bisa mengerti bahwa Engkaulah Guru yang nyata di dalam dunia ini. Tuhan, kami mohon berkat untuk Ibu Pendeta Christine yang Tuhan pakai dalam pelayanan ibadah Sabtu Sunyi ini. Kiranya Tuhan berkati, kehendak-Mu saja yang berkenan jadilah di tengah-tengah peribadatan ini. Kiranya sabda-Mu menghidupkan kami dan petunjuk-Mu menuntun kami. Bapa yang di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun dosa kesalahan kami. Kami serahkan peribadatan Sabtu Sunyi sore malam hari ini di tangan kuasa-Mu saja. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Setiap kita pasti akan mengalami masa transisi, sebuah masa peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Masa transisi bukan akhir dari kehidupan, tetapi jembatan menuju ke kehidupan selanjutnya. Ketegangan demi ketegangan biasanya terjadi di masa transisi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian di masa transisi. Di masa transisi, kualitas hidup seseorang akan nampak semakin jelas. Apakah dia termasuk orang yang sudah menata hidupnya, atau orang yang masa bodoh dengan kehidupannya. Sabtu Sunyi adalah sebuah masa transisi. Transisi dari Jumat berdarah menuju Minggu bergelora. Dari kematian anak domba menuju kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Pada masa transisi ini membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Marilah
melalui ibadah Sabtu Sunyi hari ini dengan tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi. Kita merenung dan berefleksi untuk menemukan sikap hidup yang benar ketika masa transisi hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal bersamanya dan Dia tinggal bersama kita melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Mari Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan pujian Tinggallah, dipujikan bersama 4 kali. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bacaan Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-hari sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Hendaknya kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dan menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan
tunggulnya mati di dalam debu. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita naikkan pujian dengan nyanyian jemaat Tuhanlah Sumber Iman. Kita nyanyikan 4 kali. Penderitaan yang amat sangat telah dialami oleh Ayub. Bahkan penderitaannya itu akan menghantarnya ke ujung kematian. Menghadapi kondisi itu, Ayub tidak bersikap diam. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabatnya Zofar. Bagi Zofar, sikap diam, tidak boleh protes kepada Allah, adalah sikap terbaik menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan. Tetapi Ayub tidak bisa diam. Justru sebaliknya, Ayub banyak bicara. Ayub banyak bertanya dan mempertanyakan tentang penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Semuanya itu Ayub lakukan karena Ayub mendapati dirinya tidak melakukan kesalahan atau dosa yang mengakibatkan dirinya layak dihukum oleh Tuhan.
Dan akhirnya secercah harapan kembali bersinar di balik pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Tuhan. Ayub berkata, "Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku." Harapan itu menembus ruang dan waktu, antara kehidupan dan kematian. Jika pada akhirnya Ayub mati, Ayub masih bisa berharap ada kehidupan setelah kematian. Jemaat yang terkasih, mungkin saat ini saudara dan saudari mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara mengalami penderitaan yang amat sangat. Penderitaan yang mungkin sudah terlalu lama saudara hadapi. Bahkan karena penderitaan itu, hidup saudara seperti sudah berada di ujung kematian. Semangat hidup saudara telah mati. Padahal saudara merasa tidak ada dosa atau kesalahan yang saudara lakukan, yang saudara pantas mendapatkan hukuman. Dalam menghadapi pergumulan seperti itu, saudara boleh bertanya dan mempertanyakannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan ruang untuk kita bergumul dan bertanya. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang otoriter dan menutup ruang-ruang untuk pertanyaan iman. Kasih-Nya memberikan ruang refleksi bagi kita. Ruang di mana kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi, melebihi apa yang kita tahu sebelumnya. Dan ruang ini tersedia karena cinta kasih-Nya. Dia ingin kita mengenalnya dalam semua bahasa, bahkan bahasa kekosongan dan kesunyian sekalipun. Karena itu, pada kesempatan saat ini, di masa transisi ini, saudara diberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pergumulan saudara kepada Tuhan. Seperti pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Mengapa saya harus mengalami ini semua? Apa maksud dan kehendak Tuhan melalui pergumulan ini? Atau bolehkah saya marah dan kecewa pada Tuhan? Atau bagaimana saya harus bertahan di situasi yang berat ini ya Tuhan? Dan mungkin semua pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dipersilahkan saudara menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di kertas yang telah disediakan. Kemudian saudara bawa dan letakkan kertas itu di depan kubur Yesus. Sebagai simbol saudara menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan. Sebagai tanda keyakinan bahwa saudara tidak sendiri dalam pergumulan tersebut. Sebagai tanda saudara ingin merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika terasa Tuhan tidak hadir, padahal Ia ada saat ini bersama saudara. Dipersilahkan jemaat untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pergumulan saudara dan saudari semuanya. Untuk anak-anak bisa menuliskan doa supaya Tuhan menolong dalam setiap kesulitan yang anak-anak hadapi.
Dudukkanlah dan bayangkan saudara sedang berdialog dengan Tuhan. Tuhan berkenan untuk mendengar setiap pertanyaan-pertanyaan saudara. Sambil maju ke depan, kita bisa pujikan Mazmur 31. Oleh
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita nyanyikan PKJ 46 1-3. Kegelapan
Menghadapi penderitaan adalah sama seperti menghadapi peperangan. Senjata apa yang akan kita pakai akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam peperangan itu. Rasul Petrus menasehatkan agar kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus ketika kita menderita. Di mana Kristus menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Jalan penderitaan yang Kristus lalui bukanlah tanda kekalahan, tetapi jalan kasih Allah yang memulihkan dan menghidupkan. Dengan memiliki pikiran penderitaan Kristus, akan menjadikan kita selalu siap menghadapi penderitaan karena kebenaran dan memampukan kita untuk dihindarkan dari penderitaan karena kesalahan atau dosa kita. Penderitaan karena kesalahan akan berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, penderitaan karena kebenaran akan berujung kepada kehidupan dan kebangkitan di dalam Kristus. Karena itulah, setelah Kristus menderita dan mati, Dia bangkit. Dia tidak diam di dalam kematian, tetapi Dia bergerak dan hidup untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah mati. Ketika kita hanya mementingkan apa yang dangkal dalam hidup ini, justru kita tidak akan pernah berani untuk hidup menderita dalam pengorbanan sebagaimana Kristus. Kita akan selalu berusaha melarikan diri dari penderitaan karena panggilan cinta kasih. Sebagaimana para petinggi agama di bait suci dan juga Pilatus yang mengadili Yesus secara tidak adil. Mereka semua tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi karena ketakutan mereka akan kehilangan posisi dan jabatan, mereka mengambil jalan untuk lari dari kebenaran. Keputusan mereka menjadikan darah anak manusia yang tidak bersalah harus tercurah di atas kayu salib. Berbeda dengan para petinggi agama dan juga Pilatus, Yesus memilih jalan penderitaan dalam pengorbanan untuk menunjukkan kebenaran cinta kasih Allah. Dia tidak melawan. Dia merengkuh penderitaan sebagai jalan menyatakan kebenaran untuk keselamatan dunia dan seluruh ciptaan. Dia tidak lari dan tetap memasuki penderitaan untuk menunjukkan solidaritas Tuhan kepada manusia yang harus menghadapi derita dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, penderitaan seperti apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaan karena kesalahan kita atau penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan? Sudahkah kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus? Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Jika selama ini kita telah menderita karena kesalahan kita sendiri, di bawah salibnya yang kudus, mari kita tertunduk, menyerahkan penderitaan kita yang mungkin saat ini kita tidak tahu. Apakah itu karena dosa atau pergumulan yang harus kita hadapi? Dalam kerapuhan dan kerendahan hati, mari kita berdoa memohon ampun dan pengasihan Tuhan. Dan mari kita memohon juga supaya Tuhan memampukan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus, supaya Ia memampukan kita untuk merengkuh derita di dalam kebenaran. Mari
Kita berdoa di dalam saat hening. Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mampirlah dan sapalah kami yang lemah dan rapuh ini. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama hingga keempat. Mampirlah dengar doaku.
Pembacaan Injil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Sabtu Sunyi menjadi simbol dari masa transisi, ruang liminal, ruang antara, ruang yang penuh dengan ketidakpastian,
tetapi sekaligus ruang yang juga penuh kesempatan. Inilah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus pasca kematiannya. Dalam duka, kecewa, penyesalan, ketakutan, kekagetan, dan kebingungan, banyak dari mereka tidak tahu lakukan apa. Tetapi dalam situasi ini mereka harus segera mengambil sikap. Tidak hanya bisa sekedar diam. Dan dalam ruang inilah ada dua kelompok murid dengan dua sikap yang berbeda. Kelompok yang pertama diwakili oleh Tuhan Yesus yang disebut murid yang terang-terangan. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi. Dan yang menarik, justru murid yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi tadi ternyata melakukan tindakan yang sangat terang-terangan. Sebaliknya, murid yang disebut murid yang terang-terangan ternyata justru melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Ada orang yang identitas dirinya semakin kabur setelah menghadapi peristiwa kematian dan penderitaan. Sebaliknya, ada orang yang identitasnya semakin jelas setelah menghadapi peristiwa kematian dan penderitaan. Ingat bahwa dalam ruang antara tadi ada banyak kemungkinan, ketidakpastian sekaligus kesempatan. Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus dalam Injil Yohanes termasuk kategori orang yang kedua. Dalam ruang antara itu mereka segera memutuskan untuk mengambil tindakan yang terbaik bagi sang guru. Mereka melihat bahwa inilah saatnya untuk memuliakan Yesus. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli jika mereka dianggap najis karena menyentuh jenazah seorang yang dianggap nista mati di atas kayu salib. Mereka tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mereka bisa memberikan yang terbaik bagi sang guru yang mereka kasihi. Di saat para murid yang lain hanya bisa sembunyi dan melarikan diri. Setelah Yesus mati, identitas mereka semakin jelas bahwa mereka adalah murid Yesus. Tindakan mereka dengan memberanikan diri mengambil mayat Yesus adalah tindakan kemuritan. Sebaliknya, para murid Yesus yang disebut murid terang-terangan, justru identitasnya semakin kabur karena mereka bersembunyi ketakutan. Cara Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat Yesus menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus bukan sebagai manusia biasa. Bagi mereka, Yesus adalah Raja. Karena itu mereka memakamkan Yesus di kubur yang baru, membalsem mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak gaharu yang sangat mahal dan minyak yang terbaik. Ketika peristiwa penderitaan atau kematian menerpa kehidupan kita, belajar dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Apakah identitas kita sebagai murid Kristus semakin kabur atau semakin jelas? Apakah ruang transisi yang terasa membingungkan ini menggilas identitas kita sebagai murid Kristus? Atau justru kita mengambil kesempatan untuk tetap melakukan yang terbaik baginya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Kristus sebagai wujud identitas kita yang jelas sebagai murid Kristus? Di dalam kegelapan penderitaan kita,
dalam kesunyian akan petunjuk-petunjuk kehidupan, apakah kita tetap bisa berbagi cinta bagi sesama? Jangan sampai apapun yang kita hadapi saat ini justru menjadikan kita menjadi pribadi yang egois dan melarikan diri dari panggilan kasih Tuhan. Mari kita belajar memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus sebagai pengakuan kita kepadanya bahwa Kristus adalah Raja kita, bahwa Kristus adalah teladan hidup kita, yang di dalam iman dan pengharapan kita melihat cahaya hidup padanya. Mari kita merenungkannya dalam saat hening bagi kita semua. Tuhan, inilah hidup kami. Di dalam apapun yang kami alami saat ini Tuhan, bahkan mungkin di dalam penderitaan dan pergumulan yang berat sekalipun, kiranya tidak menghentikan kami untuk kami tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami, perbuatan kami, dan seluruh kehidupan yang kami miliki. Kami ingin meneladan Kristus. Kami ingin tetap bisa berkorban di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa di tengah-tengah ketidakpastian sekalipun, Tuhan senantiasa mengarahkan hidup kami untuk kami bisa mengambil keputusan yang tepat, untuk kami tetap mewartakan kebenaran sebagaimana Kristus telah meneladankannya untuk kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kepadanya, persembahan hidup kita, dan juga persembahan yang tadi telah dimasukkan dalam peti persembahan. Biarlah ini menjadi simbol kita menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memampukan dan menguatkan kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sembari kotak persembahan akan dibawa ke depan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 363, bait yang ketiga dan keempat. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan mungkin belum memberikan persembahan, bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan di depan. Sejak ku pandangi
Kekasih Kristus, kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan, juga doa penutup. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha cinta, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang boleh kami rasakan dan yang menyapa kami di tengah-tengah ibadah Sabtu Sunyi ini. Kami sungguh merasakan bahwa ruang transisi atau masa transisi ini Tuhan betul-betul menguatkan kami, bahwa cinta-Mu menembus segala sesuatu. Sebagaimana Kristus mati dan akan kami rayakan kebangkitannya esok hari, cinta-Mu menembus semuanya itu. Saat ini Tuhan, kami membawa doa untuk perdamaian di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu dan semakin tidak pasti. Kami mohon Tuhan sendiri yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan bagi kami semua Tuhan, untuk kami berani mengambil keputusan supaya kami bisa mewartakan panggilan cinta kasih-Mu. Kami boleh menjadi teman sahabat bagi mereka yang tersingkirkan. Kami boleh menolong mereka yang membutuhkan dan memancarkan pengharapan di tengah-tengah mereka yang merasakan ketidakpastian hidup. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, komunitas kehidupan di GKJ Sabto Mulyo. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun pelayanan di tengah masyarakat, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Biarlah kami semua, jemaat-Mu di tempat ini, boleh berpartisipasi secara aktif dan positif, dapat mendukung setiap pelayanan yang ada, sehingga GKJ Sabto Mulyo boleh dipakai Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan panji-panji kerajaan Allah. Tuhan, pada saat ini juga di dalam kerendahan hati kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin tidak seberapa ya Bapa dibandingkan dengan kasih setia-Mu, tapi inilah yang kami punya dan inilah seluruh hidup kami. Kiranya Engkau berkenan, Engkau yang mengkuduskan dan menyucikannya ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami mempersembahkan dengan niat yang tulus, dengan hati yang rela, dengan kesungguhan hati, Tuhan berkenan untuk memberkatinya, dan persembahan ini juga boleh berdampak memberkati orang lain. Jika sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Sabtu Sunyi ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami di perjalanan, tibakan kami di rumah, bertemu dengan sanak saudara kami boleh berbagi sukacita. Dan apabila esok hari kami hendak beribadah, merayakan kebangkitan Kristus, kiranya sukacita melimpah atas kami, dan kami boleh bersorak-sorai haleluya, karena Sang Juru Selamat kami bangkit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan percaya dalam Putra dan Roh Kudus Sang Tritunggal Maha Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pengharapan cinta kasih, ruang transisi yang penuh ketidakpastian tidak lagi mengintimidasi hidup kita. Dalam penderitaan sekalipun Tuhan hadir meskipun dalam sunyi. Sebagaimana Kristus yang mati dan masuk dalam dunia orang mati, penderitaan dan kematian tidak akan membendung cinta kasih-Nya yang menguatkan. Sehingga ketika hidup saudara saat ini menghadapi masa transisi yang tidak mudah, janganlah cemas, janganlah takut, ingatlah Allah tidak tinggal diam. Rahmat-Nya selalu berlimpah untuk menyertai saudara. Kita naikkan, janganlah takut,
janganlah cemas. Dan saudari, dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dan Allah sumber karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan kembali, janganlah cemas, janganlah takut.